kapan hari kiamat itu, tapi Nabi malah bertanya balik, madza a'dadta laha, apa yang kau siapkan untuk hari kiamat. Sama seperti kita ini, kalau seandainya bertanya kapan mati, ya tidak tahu jawabannya. Tapi yang perlu ditanya, apa yang engkau persiapkan untuk mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibina nabiyina Muhammadin ibn Abdillah wa alihi wassahabah, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Kita baca sama-sama. Rabbi syrah li sadri wa yassir li wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul 'azim. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Ya Fattah ya Alim, iftah qulubana futuhal arifin. Jamaah kajian subuh Masjid Al-Bari yang dimuliakan oleh Allah, ada satu riwayat dari Anas radhiyallahu anhu, anna rajulan sa'alan Nabiya sallallahu alaihi wasallam, ada seorang laki-laki bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dia tanya? Yang dia tanya, dia berkata kepada Nabi, faqala matas sa'ah, kapan hari kiamat? Lalu Nabi menjawabnya dengan bahasa yang lebih menunjukkan kepada sesuatu yang harus lebih diperhatikan. Ya. Nabi tidak menjawab kapan hari kiamat itu, tapi Nabi malah bertanya balik, madza a'dadta laha, apa yang kau siapkan untuk hari kiamat. Sama seperti kita ini, kalau seandainya bertanya kapan mati, ya tidak tahu jawabannya. Tapi yang perlu ditanya, apa yang engkau persiapkan untuk mati. Walaupun kita ini lebih banyak mempersiapkan untuk hidup, nabung, nyimpen tanah, ya, dan banyak pula yang disimpan, saking banyaknya simpenan. Ya. Tapi yang perlu ditanya oleh kita, untuk kematian ini apa yang dipersiapkan? Ya. Karena yang kita siapkan untuk hidup semuanya tidak ada yang dibawa. Sampai-sampai Gus Ikdam mengatakan, jangan kau perjuangkan mati-matian sesuatu hal yang tidak kau bawa mati. Tidak usah diperjuangkan mati-matian. Ya. Apa yang nak diperjuangkan mati-matian ini? Mobil, rumah, jabatan, popularitas, semuanya tidak dibawa mati. Ya. Nah, Nabi menjawab seperti itu, madza a'dadta laha, apa yang kau siapkan untuk hari kiamat? Lalu orang ini menjawab, la syai'a, tidak ada apa-apa ya Rasulullah. Ya. Tentu menjawab ini karena tawadhu'nya. Bingung nak disebut apa. Nak nyebut sholat, sholat tidak sempurna. Nak nyebut puasa, puasa tidak sempurna. Nak nyebut sodako, sodako banyaklah riaknya. Ya. Nak nyebut kebaikan-kebaikan lain, rasanya malu karena ngomong di hadapan orang yang paling baik. Ya. Nak nyebut saya ini akhlaknya bagus, kebetulan Nabi akhlaknya paling bagus.
nak nyebut saya ini ya, melakukan segala macam hal. Malu dia nyebut sama Nabi. Malu. La syai'a. Tidak ada apa-apa yang saya siapkan untuk hari kiamat. Tapi apa jawab orang ini tadi? Illa anni uhibbullaha wa rasulah. Kecuali yang aku bawa rasa cinta kepada Allah dan Rasul. Nengok dia jawab seperti ini, apa kata baginda Nabi? Faqala anta ma'aman ahbabta, maka engkau bersama orang yang kau cintai. Ya. Jadi kalau seandainya Om Apep menyatakan aku hanya ada rasa cinta kepada Allah dan Rasul, maka engkau akan bersama orang yang kau cintai. Kak Boyong, aku tak mati ni, tak bawa apa-apa kecuali apa? Uhibbullah wa rasulah. Maka matinya nanti bersama orang yang engkau cintai. Dan biasanya sebelum mati itu lah keciri dia tuh ya hidupnya bersama orang yang dia cintai. Tengok, kita kalau ada yang kita cintai ngentel terus, ngikut terus. Coba tengok anak muda, kalau yang disenenginya pemain sepak bola, gaya rambutnya pemain sepak bola. Sekarang ini ada gaya rambut yang apa, ada selingnya sini nih. Itu biasanya yang dicintainya pemain sepak bola ya. Gaya bajunya macam-macam modelnya, mulai dari cukur rambutnya. Bahkan kalau yang seneng sama yang penyanyi rap, jalan-jalannya pun gaya wong apa, penyanyi rap. Ketemu maknya be jalannya main ini, hai mak, apa kabar? Ini biasanya ada yang dia cintai biasanya. Bahkan bisa juga ketengokan dari apa? Dari pakaian. Tengok anak-anak kita, tengok gelagat bajunya. Wah, ini pasti ada yang dia agamin. Ya, karena saya itu pernah nonton berita, ada seorang artis perempuan itu seneng nian nunjukkan udelnya. Apa namanya udel nih kalau bahasa gitu? Pusat. Ya, ditanya oleh wartawan, kenapa senang sekali menunjukkan ini fashion? Wah, ya, menunjukkan pusat itu fashion, gaya baju, boleh lah. Ya. Ada lagi yang ditanya, ngapa sengaja pakai baju yang pundaknya terbuka? Kata orang sih pundak saya bagus. Wah, iya. Dalam hati kita, ngapa sekalian tidak bercelana baik? Ya, maka ya tidak usah jauh-jauh lah ibu. Kalau ada nengok artis pakai baju sesuatu yang bagus, kebetulan seneng, pengen niru gaya jilbabnya, ya, itu. Maka sebelum mati, uang tuh lah ketengokan kemana arah jalan hidupnya, tergantung siapa yang dia sukai. Nah, dengar hadis ini, apa kata Sayyidina Anas? Ya. Qala Anasun fama farihna bi syai'in farahna bi qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam anta ma'aman ahbabta. Ketika Nabi ngomong engkau akan bersama orang yang kau cintai, Sayyidina Anas berkata, kami tidak pernah segembira ini. Ya, karena ketika berbicara tentang sholat masuk surga, puasa masuk surga, ini menyelamatkan dari neraka, kami senang. Tapi ketika dengar ini lebih senang. Apa? Rasanya masuk surga itu lebih ringan. Rasanya peluang untuk selamat dari neraka itu terbuka lebar. Ya Allah, kalaulah rasa cinta ini masih juga ditimbang kaget itu, masih juga ditimbang kaget itu, rasa-rasanya ada harapan untuk masuk surga. Coba kita nih kalau ngaco, tak kati ambil anian masuk surga. Sholat subuh tadi masih ada yang mikir pintu rumah belum tertutup, motor takut ada yang maling, termasuk aku tadi itu masalahnya. Ya, model mah itu ngomong nak masuk surga, la ilaha illallah. Ya, malah ada juga tadi yang sholat mikir hari ini kopi apa teh, ada juga itu tadi. Ya. Aku tadi itu nengok pula, nah ngapo Jumat ini tidak kasih nasi wudu, aku tadi. Nah yang model-model main ini mana? Ya, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
Jadi kalau kita ini tengok amalan kita, nengok hadis ini, wah masih ada harapan. Karena memang ada satu riwayat Imam Tabrani, ketika ada orang itu dinyatakan masuk neraka. Ya, kata Allah, kaget dulu. Malaikat stop dulu. Jangan masuk ke neraka dulu. Coba belah dadanya tuh, dibelah. Dibelah dadanya. Coba tengok dalam hatinya. Masih ada enggak cinta kepada Allah, iman kepada Allah? Ternyata ada cahaya kecil. Pas ditimbang, menyelamatkan dia dari api neraka. Ya. Ya Kak Imawan masakan pas ditimbang neraka Imawan. Tapi kata Allah, kaget dulu. Ini rahimnya Allah. Kaget dulu. Budak itu coba dibelek dulu hatinya. Dibelah dulu. Ternyata masih ada nih. Coba timbangkan. Subhanallah, barang yang kecil ini ketika ditimbangkan menyelamatkan dia dari api neraka. Bahkan lah sudah masuk neraka pun bagi yang punya sebiji zarrah keimanan masih diselamatkan oleh Allah dari api neraka. Nah, ini ya. Baik, ada hadis yang berikutnya dari Abi Dzar. Abi Dzar berkata, "Ya Rasulullah, ar-rajulu yuhibbul qaum wa la yastati'u an ya'mala ka'amalihim." Wahai Rasulullah, ada seseorang yang mencintai satu kaum. Contoh, mencintai Imam Ghazali, mencintai Syekh Abdul Qadir Jailani, mencintai Sayyidina Abu Bakar, mencintai Sayyidina Umar, mencintai Sayyidina Ali, mencintai Sayyidina Utsman, mencintai Khalid bin Walid. Tapi sayang, amalan mereka tidak seperti mereka. Kita cinta Imam Ghazali, tapi amalan kita jauh dari Imam Ghazali. Kita mencintai Sayyidina Abu Bakar, tapi amalan kita, mohon maaf, bukan jauh. Apa namanya itu? Apa lebih dari jauh itu? Jauh panggang dari api. Jauh panggang dari api itu apa? Buyan biasanya. Ngaku cinta tapi jauh. Ya, jauh panggang dari api, lebih daripada jauh. Macam mana nih kalau ada orang yang menyatakan cinta, tapi amalannya tidak sama. Sayyidina Utsman ahlu sedekah. Ya. Sayyidina Umar ahlu iqamatul haq, orang yang paling tegas urusan kebenaran. Sayyidina Abu Bakar, orang yang paling lembut akhlaknya. Sayyidina Ali, orang yang paling semangat ibadahnya. Nah, orang-orang yang cak ini nih kita cintai, tapi amalan kita tidak sama dengan mereka. Apa kata Rasulullah? Ya Abu Dzar, anta ma'aman ahbabta. Tetap kau dapat bagiannya. Kau akan bersama dengan orang yang kau cintai. Sayyidina Ali, sholatnya ketika ditusuk oleh tombak, dicabut, tidak terasa. Kita lah mau dikit be imam kaki lah begal. Ya, apalagi dilentak mendayu-dayu. Uji yang di belakang tadi, ayo berani jangan teman dayu-dayu ego, Ustaz. Ayo. Ditambah wirid dikit be mulai yang berutuan. Ya, malah lebih dari berutuan. Ngomong apa dia ini? Zikir bersama bid'ah. Ya, hiji kita. Kurang belajar caknya wong ini nih. Kurang referensi mau mape. Coba tengok tuh pendapatnya ulama Saudi, Syekh Ibnu Utsaimin. Syekh Ibnu Utsaimin tidak membid'ahkan zikir bersama atau zikir bersuara. Kurang belajar wong ini nih. Biasanya duduknya cuma di belakang beduk. Ya. Sudahlah, kalau belum banyak ego ilmu tuh udah usah nak nyalah ke wong lain. Ngaji dulu, banyak baca, dengerin. Dan terus jangan cuma benarkan satu pendapat baik, dengeri pendapat wong lain, duduk. Kamu yang dak galak zikir bersama, udah apa-apa, zikir diam. Hidup ini lama Pak, berdebat ini Pak. Ada wong baru tahu sekarang, cak paling pinter. Perdebatan ini lama. Laju nak melotot gitu. Nah, dari zaman ke zaman, baru tahu nggak ini baru ribut. Nah, sama camakan ini baru datang. Ya, tuh baca kaulnya Imam Ibnu Taimiyah, baca ya kaulnya Imam Ibnu Qayyim.
Mereka tidak membid'ahkan zikir bersama, walaupun mereka tidak mensunnahkan doa bersama. Tidak jadi masalah, doa dewek-dewek tidak jadi masalah. Makanya kalau ada orang tak galak doa bersama, pas dia mati kita bingung. Mak mano nak doa kenya dia tidak galak, ni orang doa bersama. Coba mana kira-kira? Nah, tak usah doa, tak lemak pula. Sesama dulur ni harus saling mendoakan. Agak kita bahas urusan ini, kita bahas dulu urusan ini. Ya. Apalagi di Masjid As-Salam, apa di Masjid Al-Bari ini. Di Masjid Al-Bari dari dulu zikir bersama, ya. Maka kalau ada orang yang nak merusak zikir bersama, caranya perlu ngobrol sama aku dulu caranya. Nih, Abadar. Okeylah kau mencintai satu kaum itu tidak bisa kau ikuti amalannya, maka cintamu sudah cukup untuk kumpul sama mereka. Makanya ada doa ulama, Allahumma lasna minhum, ya Allah kami itu bukan kayak mereka, walakin alhiqna bihim, tapi kumpulkan sama mereka. Tuh, ya. Mudah-mudahan semua kita ini kumpul dengan orang-orang yang baik. Amin. Tapi dengan syarat punya rasa cinta. Tapi kata Imam Ibnu Qayyim, rasa cinta itu ada tanda-tandanya. Ya. Sebenarnya aku tidak galak ngomongin rasa cinta nih. Kenapa? Yang duduk di sini pernah mengalami cintanya kalau Mang Bakhtiar dulu kapan lagi jatuh cinta tuh bucinian dulu, ya. Nak pacak tidur, aman tak nengok rai bibi, bibi tu. dulu. Om Ape, apalagi Om Ape punya kisah cintanya dia pernah cerita sama aku, luar biasa. Pokoknya ya, walau papamu melarang, walau mamamu larang, ya, pokoknya hajar, ya. Ya, kamu tahu dewek lah cerita beliau. Ya. Nah, ini memang kata Imam Ibnu Qayyim tanda cinta ini ada, tidak pacak diucap-ucap baik. Baca dalam surah Al-Ankabut ayat pertama. Ayat kedua, ayat berikutnya, bahwasanya apa? Orang yang beriman itu tidak diizinkan hanya mengucap saja, tentu dilihat tanda-tandanya. Apa tanda cinta yang pertama? Kata Imam Ibnu Qayyim, ini yang ngomong Imam Ibnu Qayyim, kasratu dzikril mahbub, banyak nyebut nama orang yang dicintai. Ya, namanya disebut terus. Kenapa? Karena dia paling senang nyebut nama yang dicintai. Nah, kalau kita cinta sama Allah, banyak nyebut nama Allah. La ilaha illallah, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Hari-hari nyebut nama Allah. Allah. Nama-nama Allah disebut. Dan jangan pula ada orang sekarang ini nyebut nama Allah itu bukan zikir. Lah, dari mana pula ini. Sedangkan Allah itu sebaik-baik nama. Ya. Afdalul asma lillah, sebaik-baik nama bagi Allah itu adalah Allah. Ya. Sebaik-baik nama Allah itulah nama. Ya. Banyak-banyak nyebut nama Allah. Kalau kita banyak-banyak nyebut nama Rasulullah, bagi yang aku cinta Rasul, banyak sholawat. Assalamu alayka zainal anbiya'i. Assalamu alayka salatullah, salamullah ala Rasulillah, salatullah, salamullah ala Yasir Habibillah. Segala yang itu sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu
Ya, banyak-banyak nyebut nama Rasulullah kalau memang cinta. Jadi kalau wong yang ahli ibadah sudah pasti menunjukkan rasa cinta. Kenapa? Waktu sholat Allahu Akbar. Ya tak? Waktu sholat ketika tahiyat akhir Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ahlu doa selalu nyebut nama Allah, selalu nyebut nama Nabi Muhammad. Jadi kalau wong yang memang cinta dengan Allah dan Rasul nyebut namanya. Seperti siapa? Qais. Masih lanjut ya? Ya kamu baru ngunyah masalahnya. Ya, seperti Qais senang nyebut nama Laila. Oh Laila. Oh Laila. Oh Laila, disebut nama Laila, tapi bukan Laila yang di sini, Laila yang dulu, ya. Laila di sini lah berubah namanya Laila, padahal namanya itu Laila, ya. Baik. Yang berikutnya tanda cinta itu apa? Al-inqiyadu li amril mahbub wa itharuhu ala muradil mahbub. Kata Imam Ibnu Qayyim apa? Wong yang cinta dengan seseorang senang ngikuti apa yang disuruh oleh wong yang dicintai. Kau ke rumah ya? Jadi. Kita ketemu di sini ya? Jadi. Kita main ya? Jadi. Tuh, namanya wong yang dicintai itu, apa yang diminta oleh orang yang dicintai, laju. Wa itharu ala muradil mahbub. Bahkan diperhatikannya apa maksud yang diminta oleh yang dicintai. Jangan sampai salah. Maka kalau ada orang yang mencintai Allah, apa yang diminta oleh Allah, ikut. Sholat, laju. Puasa Ramadan, laju. Berjamaah, oke. Sedekah, laju. Nah, itu ciri-ciri orang yang dicintai. Ya. Betino yang kita cintai, apa yang dimintainya nurut. Ya, Kak, baca tak milih aku martabak? Nak martabak yang cak mana? Wah. Banyak nih yang tawa-tawa tuh saya dulu main itu lah ya. Bahkan apa ulang tahunnya disimpannya, kapan dia nih ulang tahun, aku nak belikannya sepatu, bahkan sepatunya tuh jangan tidak sesuai dengan kehendak dia, warna pink, ada gambar Abu Lahabnya. Ya, saking nak dijaga, karena kata Allah, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau engkau mencintai Allah, ikuti aku, kata Nabi. Maka Allah akan apa? Mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Diikuti, maka tanda cinta itu ittiba. Ya, apa yang diminta oleh Nabi ikuti, yang wajibnya jangan ditinggalkan, yang sunnahnya diutamakan untuk dilaksanakan, walaupun tidak setiap saat, sesekali jadilah karena rasa cinta. Ya Rasulullah, maafkan aku, mungkin kadang-kadang sunnah ini jarang kulakukan, tapi inilah kemampuan umatmu, sesekali kulakukan. Sholat duha jangan tinggal nian, walaupun mungkin tidak rutin. Sholat tahajud jangan tinggal nian, walaupun tidak rutin, tidak jadi masalah. Apalagi kalau sampai jadi rutin. Puasa Senin Kamis sesekali jadilah, walaupun tidak rutin, untuk menunjukkan rasa sayang, rasa cinta. Masya Allah. Yang ketiga, apa tanda cinta nih? Qillatu sabril muhib anil mahbub. Biasanya wong yang punya cinta dengan seseorang tuh rasa sabarnya dikit, nak jumpa terus. Ya. Makanya orang-orang para aulia Allah sebelum waktu sholat wajib dia sholat sunnah. Kenapa? Tidak sabar nak jumpa dengan Allah. Kalau kita kan lain. Sholat apa kau nih? Jadi laut wajib-wajib lah. Ini tidak cinta nian ini. Karena kalau wong yang cinta nian tuh kenapa? Aku tidak sabar nak jumpa dengan Allah. Sholat duha. Ya, belum iqamah, baru dengar azan lah sholat sunnah. Sama seperti wong jatuh cinta. Kapanlah ketemu? Besok kak kita ketemu. Ay lama nih kan. Wah mati ya dah apa ya. Ya pengalaman. Tidak sabar nak ketemu.
Zaman sekarang ya ada HP baca video call. Wah, dulu om sampai peluk-peluk dengan baju tuh. Oh ya Allah, Dindo. Zaman dulu Kak Buyung meluk sarung, ya Allah, sarung inilah yang jadi melepas rindu. Saking tidak sabar. Lah nikah dikeler-keler ke bawah bini. Uji satu Taufik Asnuri dulu sebelum nikah, wah, tidak tahannya, nak meluk, nak rindu, nak apa lah nikah lah. Ya, tidur di ranjang keper be. Tidak boleh diabu-abui. Dan mengapa laju ke mana-mana nih. Berikutnya, ini biar cepat ini. Ya, yang berikutnya al-iqbalu ala hadisihi. Apa al-iqbal itu? Seneng dengeri omongan wong yang dicintai. Apapun yang diucap oleh wong dicintai, seneng dengernya. Ya, walaupun dia cerewet, didengari senang. Nah, kalau kita cinta sama Allah, seneng dengan Al-Quran, seneng dengan hadis Nabi. Tengok Imam Malik, kalau lagi dengar hadis Nabi, walaupun digigit kalajengking, tidak berdiri dari tempat duduknya sampai beliau pingsan dan pucat hampir mau mati menyelesaikan majelisnya. Itu Imam Malik. Ya. Kalau kita nih hadir dengan hadis Nabi, nak kemek lah, nak mising lah, mulai macam-macam. Tapi jadilah, ya. Kadang-kadang lah habis makan senengnya lah pergi pulau. Ya, tapi ini bukan majelis ini majelis masjid lain. Kalau majelis ini insya Allah lebih parah. Jadi senang dengeri omongan wong yang dicintai itu senang, walaupun tidak cocok didengerinya. Yang berikutnya apa? Nih dua ikut lagi terakhir. Yang berikutnya apa? Mahabbatu daril mahbub wa baiti. Seneng nengok rumahnya. Nah, itu ciri-ciri orang cintai. Nengok rumahnya, Mek. Alhamdulillah, ada dia di rumah itu. Wah, ngapa kau seneng main depan rumah ini? Ya di situlah ada dia. Maka yang seneng ke masjid, tanda dia cinta kepada Allah. Jangan nengok baik di depan. Ada itu jadilah, aku senang nengok masjid nih. Masuknya belum siap, masih mending, ya. Ini kadang-kadang nengok masjid, dengar suara azan, kalau besar nih suara azan. La ilaha illallah. Tapi bapak-bapak nih ku tengok sebelum azan dah duduk di sini, ya. Lah ngecek-ngecek di dapur ada snack apa. Nah ini senang dengan rumah wong yang dicintai. Senang dengan benda-benda yang dinjok oleh orang yang dicintai, dipakai, disimpan, dijago, dirawat. Padahal barangnya murah. Oh, ini bukan masalah harganya, siapa yang ngenjuknya. Kata Ridwan Kamil, jalan-jalan itu yang menjadi berharga bukan kemana kita pergi, tapi dengan siapa kita pergi. Ya salam. Bagus juga itu ungkapan itu, ya. Ya. Jadi dengan siapa, Kak? Bukan dengan kau, dengan orang lain. Ya. Baru yang terakhir, ghiratuhu limahbubihi. Apa ghiratuhu limahbubihi ala mahbubihi? Cemburu dengan orang yang dicintai. Cemburu kalau Allah itu tidak nunjuk pahala dengan dirinya. Cemburu kalau Allah itu tidak ngasih perhatian dengan dirinya. Maka supaya hilang cemburu ini, cepat-cepat nak ketemu. Ya, jangan terlambat, jangan ada yang tinggal. Maka jangan heran, ada ulama sholawat sampai 100.000. Ada ulama yang sholawat sampai Nabi sampai tidak bangun-bangun. Ya, ada seperti itu. Nah kalau kita nih baru tahlil 100 kali, la ilaha illallah, yang mimpin tahlil lamunian, la ilaha illallah, yang mimpin tahlil lamunian. Ya itu. Oh ya, mohon maaf, ini yang berikutnya yang paling ujung nih, mencintai orang yang dicintai oleh kekasih. Kak, aku galak kawin dengan kakak asal sayang dengan ibu dan bapak aku. Jadi, maka semua yang dicintai oleh Allah, Rasulnya, Nabinya, wali-walinya, kita cintai galau-galau. Nah barangkali ini adalah sebenarnya penjelasannya panjang, tapi inilah tanda-tanda cinta, baik kepada Allah maupun kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dari hadis tadi dan dari ungkapan Imam Ibnu Qayyim kita belajar, bukan cuma belajar baik,
tapi juga mempraktekkannya. Minimal kalau tidak semua sunnah Nabi kita bisa lakukan sikok be. Jadilah ya, senangnya iktikaf. Aku kalau puasa aku awami, tapi senangnya iktikaf. Iktikaf. Mi aku senangnya pakai siwak, pakai siwak. Aku kalau kalau selawatan banyak-banyak mungkin belum sanggup seberapanya. Yang penting tunjukkan rasa cinta itu kepada Allah dan Rasul kita. Mudah-mudahan nanti kita mati kumpul dengan mereka semua. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, begitu banyak rasa cinta ini dalam hati. Kami minta cinta utama kami adalah Allah dan Rasulnya. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Karim, sulit kami nak memastikan ada tanda cinta itu dalam hati kami. Tapi mudah-mudahan Allah melihat tanda cinta itu sekecil apapun dalam hati kami, ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Karim, kepada Nabi-Mu, walaupun sunnah-sunnahnya tak semua kami lakukan, tapi sebagiannya saja atau satunya saja yang kami lakukan, mudah-mudahan sudah diterima di sisi Nabi sebagai tanda cinta kepada Nabi. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Karim, jadikan kami orang-orang yang mencintai orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah, orang-orang yang dicintai oleh Allah, wali-walinya, ulama-ulamanya, semua orang-orang yang dekat dengan Allah dicintai Allah. Kami pun mencintai mereka, ya Allah. Ya Allah, jauhkan rasa cinta ini kepada dunia yang tidak akan kami bawa mati, ya Allah. Jauhkan cinta ini kepada orang yang membawa kemungkaran, dan jangan tumbuhkan dalam hati kami sedikit pun untuk membela mereka, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.